Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali untuk para siswa-siswi SMP negeri dan swasta, juga untuk para pencinta YouTuber di seluruh Indonesia. Mari kita saling membagi ilmu dalam ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa like, share, and comment, juga nyalakan loncengnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4, kami akan membahas tentang bahan karet bagian kedua. Para pencinta YouTuber juga para siswa SMP kelas 8, plastisitas yang baik atau mudah pengolahannya. Plastisitas yang baik itu adalah mudah pengolahannya. Seperti kami tampilkan pada gambar ya, bahwa tidak mudah aus, tidak mudah habis, yang disebabkan karena gesekan. Nah, jadi perlu kalian ketahui ya, bahwa plastisitas itu secara ekonomis pengolahannya sangat mudah. Lalu bahwa plastisitas tidak mudah aus, tidak mudah habis karena gesekan. Kita tahu bahwa ban itu kan tiap hari selalu bergesekan dengan jalan. Selanjutnya, bahwa bahan ini adalah tidak mudah panas, artinya tahan terhadap panas, sehingga banyak digunakan sebagai penggerak roda-roda pada mesin ya, seperti pada penbel mobil atau pada gerak dinamo di dalam mobil atau motor. Sifat unggul lain dari karet alami adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. Oleh sebab itu ya, saya ambil contoh pada gambar ini. Ini adalah merupakan bahan bekas. Bahan bekas, tetapi ya, dia walaupun bekas tidak mudah retak. Ya, jadi kuat, sangat kuat. Ini karena sudah aus, sudah lama, maka masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Tahan hentakan yang berulang-ulang. Artinya tahan hentakan itu ya, bahwa karet alami itu sebagai contoh yang digunakan untuk seal dan lain sebagainya, atau untuk penbel, itu yang selalu bergerak dengan hentakan yang kontinuitas sehingga dia tetap kuat gitu ya. Serta daya lengket yang tinggi terhadap berbagai bahan. Oleh sebab itu, ya, karet alami banyak digunakan untuk sebagai bahan lem, ya, untuk merekatkan antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Dalam bidang industri, karet alam memiliki peran yang sangat besar. Banyak bahan-bahan ya industri yang digunakan untuk membentuk bahan-bahan baru ya, jenis-jenis baru itu bahannya dari karet. Seperti pada gambar ya, itu adalah salah satu kabel data, di mana kabel data itu dilapisi dengan menggunakan karet
ya. Yang baik itu adalah menggunakan karet alami. Juga saya tampilkan pada gambar ini merupakan ban, ya, ban pesawat. Nah, contohnya adalah ban pesawat terbang dan ban mobil balap dibuat dari bahan baku utama karet alam murni. Nah, kenapa pada ban kapal pesawat terbang? Karena pada waktu mau terbang dan tinggal landas, dia mendapatkan gesekan yang sangat tinggi sehingga ban itu harus dibuat sekuat mungkin. Nah, oleh sebab itu bahannya adalah dibuat dari bahan karet alami. Karet sintetis terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak gas alam, dan asetilin. Nah, jadi selain karet alami, ternyata manusia telah menemukan bahan baru karet, ya, yaitu karet sintesis, ya. Karet sintetis ini adalah karet yang dibuat yang sumber bahannya adalah dari batu bara, ya, yaitu dari minyak bumi, juga dari gas alam dan asetilin. Nah, bahan-bahan ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat bahan karet sintetis, ya. Pada masa kini, di zaman sekarang dengan kebutuhan karet yang jumlahnya sangat besar, sedangkan pertumbuhan karet alami yang terbatas, maka jalan keluarnya adalah dengan cara membentuk atau membuat atau memproduksi sebanyak-banyaknya dari karet sintetis, ya. Karet sintetis ini adalah kopolimer. Apa itu, ya? Yaitu polimer yang terdiri dari lebih dari satu jenis monomer, ya. Nah, jadi banyak ragamnya, banyak jenisnya, dan banyak lagi sifat-sifatnya dari karet sintetis ini. Karet sintetis dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Jadi karet sintetis ini, ya, memiliki keunggulan di mana keunggulannya adalah bisa disesuaikan di mana karet itu digunakan, ya, sesuai dengan sifat dan karakter benda yang dibutuhkan. Itu keunggulan dari karet sintetis. Karet sintetis dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bahkan dapat menggantikan fungsi karet alam. Jadi karet alam sebagian, ya, itu bisa digantikan fungsinya dengan menggunakan karet sintetis. Oleh sebab itu, karet sintetis ini benar-benar diproduksi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan karet alam, ya, yang tadi saya katakan bahwa karet alam ini makin lama makin berkurang produksinya. Karet sintetis mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan karet alam. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Keunggulan-keunggulan karet sintetis ini yaitu tahan terhadap suhu tinggi atau terhadap panas, juga tahan terhadap minyak, juga tahan terhadap pengaruh udara dan kedap gas. Itu keunggulan dari karet sintetis. Karet sintetis memiliki banyak jenisnya, banyak ragamnya, juga, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan.
di mana karet sintetis itu difungsikan. Berikut beberapa jenis karet sintetis dengan sifat dan kegunaannya. Dari belasan karet sintetis yang ada saat ini, ada 6 jenis karet sintesis yang kini sering digunakan sebagai bahan baku industri dan pembuatan spare part mesin industri. Nah, satu ya, SBR singkatan dari styrene butadiene rubber. Nah, itu SBR ini adalah pengganti karet alam atau NR. SBR memiliki karakteristik yang mirip dengan natural rubber, yaitu sangat kenyal, gitu ya. Tidak mudah sobek dan tahan terhadap gesekan. Itu keunggulannya. Selanjutnya, biasanya jenis karet sintesis SBR ini sering digunakan untuk roda, mounting, dan conveyor belt ya. Nah, itu fungsi SBR. Yang kedua, NBR butadiene nitrile rubber. Itu jenis yang kedua. Jenis karet sintesis ini tahan terhadap minyak dan oli sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuatan sel mesin. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat untuk para YouTuber juga para siswa SMP kelas 8. Yuk kita kuasai ilmu pengetahuan alam untuk bekal kehidupan kita di akhir nanti ya, supaya kita mampu belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.